kita rasakan sebagai masyarakat. Nggak pantas mereka hidup bermewah-mewahan kayak gini saat masyarakatnya masih kesulitan, saat cari kerja susah. Lihat itu betapa banyak orang ngantri cuma mau datang ke job fair. Apa nggak hancur hati kita untuk ngelihat kenyataan-kenyataan seperti ini? Banyak anak-anak di jalanan, banyak lansia-lansia terlantar. Ini adalah cerita opini, sebuah gambaran imajiner yang lahir dari keresahan publik, bukan laporan fakta hukum. Namun, bayangkan jika skenario ini benar-benar terjadi. Indonesia akan diguncang habis-habisan. Kabar mengejutkan beredar di jagat politik. Ketua DPR RI Puan Maharani, nama yang selalu identik dengan kekuasaan, dikabarkan langsung dipecat usai terciduk dalam sebuah pesta minum mewah bareng para konglomerat. Yang lebih bikin publik geram, opini ini menggambarkan bahwa pesta itu justru dibiayai dari uang pajak rakyat. Bayangkan, uang yang seharusnya untuk pembangunan jalan, subsidi pendidikan, hingga perbaikan rumah sakit, malah dipakai untuk mabuk-mabukan dalam pesta elit yang penuh kemewahan. Visualnya jelas bikin rakyat ngelus dada. Di tengah rakyat kecil yang antre beras bantuan, yang harus menahan lapar karena harga kebutuhan pokok melambung, ada segelintir elit politik yang asyik berfoya-foya. Inilah yang kemudian disebut-sebut jadi puncak kemarahan publik. Sosok Salsa Erwina, aktivis muda yang beberapa waktu terakhir kerap vokal mengkritik DPR, disebut jadi yang paling lantang menyuarakan kegeraman. Dalam imajinasi opini ini, Salsa menegaskan bahwa uang rakyat bukan untuk pesta, bukan untuk mabuk bareng konglomerat, apalagi dilakukan oleh pejabat setingkat ketua DPR. Opini ini semakin terasa nyata karena publik sudah jenuh dengan isu korupsi, kebocoran anggaran, dan gaya hidup mewah pejabat. Nama Puan Maharani sendiri sudah lama jadi sorotan, entah karena statusnya sebagai bagian dari dinasti politik maupun posisinya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Senayan. Jadi, bayangkan saja jika ada skandal pesta minuman mewah ini benar-benar terbongkar, dampaknya pasti besar. Narasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat. Setiap kali ada isu penggunaan anggaran untuk hal-hal tidak penting, rakyat langsung murka. Karena memang luka itu masih ada. Luka saat bansos dikorupsi, luka saat pejabat tertangkap pamer harta, luka saat rakyat kecil tidak didengar. Dan kini, dalam cerita opini ini, luka itu seperti ditaburi garam. Sosok Salsa Erwina digambarkan muncul sebagai simbol perlawanan. Ia berteriak di depan kamera, menegaskan bahwa uang pajak rakyat bukan mainan. Bukan untuk memenuhi ego, bukan untuk kesenangan sesaat, dan apalagi untuk berpesta dengan para konglomerat yang selama ini justru kerap diuntungkan oleh regulasi DPR. Kata-kata keras seperti, rakyat lapar, pejabat mabuk, pun menggema, menyalakan api kemarahan di hati masyarakat. Di media sosial, opini ini berkembang seperti bola salju. Tagar Puan dipecat dan uang rakyat untuk rakyat menjadi trending. Banyak netizen yang mengungkapkan kekesalannya. Mereka membandingkan kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan ekonomi dengan kabar soal pesta mewah yang seolah jadi simbol betapa pejabat sudah tidak peka lagi dengan penderitaan rakyat. Dalam narasi opini ini, langkah pemecatan Puan Maharani disebut terjadi dengan sangat cepat. Begitu skandal mencuat, tekanan publik memuncak, dan partai pun tidak mampu lagi membendung badai. Bayangkan betapa dramatisnya jika seorang tokoh sebesar Puan, yang dulunya diproyeksikan jadi calon presiden, justru harus turun dengan cara memalukan karena pesta minuman. Kronologi yang dibayangkan pun penuh bumbu politik. Ada yang menyebut, bocornya informasi soal pesta itu bukan kebetulan, melainkan permainan elit untuk menjatuhkan. Politik balas dendam, intrik internal partai, dan persaingan perebutan kursi kekuasaan membuat cerita ini makin panas. Namun bagi rakyat, siapa yang bermain di belakang layar bukan masalah. Yang penting, ada bukti bahwa uang pajak benar-benar dipakai tidak semestinya. Salsa Erwina dalam opini ini tampil sebagai tokoh penentu. Ia tak hanya mengkritik, tapi juga menggerakkan massa. Di depan ribuan orang yang berkumpul, ia berseru lantang, "Kita tidak butuh wakil rakyat yang berfoya-foya dengan uang kita. Kita butuh pemimpin yang turun ke jalan, mendengar jeritan rakyat, dan bekerja dengan hati, bukan dengan gelas minuman mahal di tangan." Kata-kata itu menjadi viral, dikutip di mana-mana, bahkan menjadi bahan perbincangan di warung kopi hingga ruang diskusi akademisi. Dari sini, opini ini menggambarkan bahwa pemecatan Puan Maharani bukan hanya soal satu orang, tapi simbol perlawanan rakyat terhadap arogansi kekuasaan. Rakyat sudah bosan melihat pajak yang mereka bayar tiap bulan justru dipakai untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan mereka. Bayangkan, kalau uang pesta itu digunakan untuk memperbaiki sekolah,
Berapa banyak anak miskin yang bisa belajar dengan tenang? Kalau dipakai untuk memperbaiki rumah sakit, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Momen ini dalam opini jadi titik balik. Rakyat mulai sadar bahwa kekuasaan bisa dijatuhkan ketika suara mereka bersatu. Bahwa tidak ada jabatan yang kebal, tidak ada dinasti politik yang abadi, dan tidak ada pesta yang bisa menutup mata rakyat selamanya. Di sisi lain, narasi opini ini juga menggambarkan bagaimana pihak yang membela Puan mencoba menenangkan situasi. Ada yang bilang, itu hanya fitnah, tidak ada pesta. Ada yang menuduh Salsa Arwina hanya mencari panggung. Tapi opini ini tetap berjalan liar, membentuk persepsi bahwa apapun bantahan itu tidak mampu menghapus bayangan pesta mabuk dengan uang rakyat. Efek domino pun digambarkan muncul. Partai-partai mulai waspada, pejabat lain mulai takut terkuak, dan rakyat makin berani membuka suara. Opini ini seolah jadi gelombang baru, sebuah revolusi moral kecil yang lahir dari kegeraman. Mungkin sebagian orang akan bilang, ini hanya cerita. Ya, memang betul, ini opini. Tapi opini ini punya daya, karena apa yang digambarkan bukan hal yang asing. Skandal pesta, korupsi, hingga gaya hidup mewah pejabat sudah sering kita dengar. Dan ketika nama besar seperti Puan Maharani dikaitkan, imajinasi rakyat makin liar, kemarahan makin menjadi-jadi. Bayangkan headline berita, Puan dipecat usai pesta minum pakai uang pajak. Judul itu saja sudah cukup untuk bikin rakyat mendidih. Sudah cukup untuk memicu unjuk rasa besar-besaran di depan Senayan. Dan sudah cukup untuk membuat Salsa Arwina makin dikenal sebagai wajah perlawanan generasi muda. Opini ini juga ingin menunjukkan bagaimana rakyat sebenarnya bisa mengontrol kekuasaan. Dengan bersuara, dengan menolak diam, dengan berani menantang. Kalau tidak, pesta akan terus terjadi, uang rakyat akan terus dihamburkan, dan pejabat akan terus tertawa di atas penderitaan rakyat. Cerita opini ini ditutup dengan gambaran dramatis. Puan Maharani keluar dari gedung DPR dengan wajah tegang, dikawal ketat aparat, sementara di luar gedung ribuan rakyat berteriak, pecat, pecat, pecat. Salsa Arwina berdiri di tengah kerumunan, tangannya mengepal ke udara, dan suaranya terdengar lantang. Ini bukan akhir, ini baru awal. Kita akan terus lawan siapapun yang berani mempermainkan uang rakyat. Narasi ini hanyalah opini, sebuah gambaran imajiner yang lahir dari keresahan publik. Tapi dari opini ini, kita bisa belajar bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam. Bahwa pesta tidak akan selamanya menyelamatkan mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Dan bahwa di balik setiap gelas minuman mewah, ada amarah rakyat yang siap mengguncang negeri.